Halo om-om semuanya, semoga sehat selalu dan sukses semuanya. Kali ini saya akan kasih tips bagaimana cara merawat radiator ya. Ini yang belum sempat ke bengkel radiator ya, kita bisa beli ini, beli obatnya untuk flashing radiator yang murah ini, cuma 14 ribuan per songkir ya, jadi 25 ribuan lah kira-kira. Ini satu botol bisa untuk membersihkan di radiator ya. Jadi caranya nanti obat flashing ini kita masukkan ya, kemudian mesin kita jalankan, jangan pakai AC ya, biarkan saja nanti sampai kipasnya nyala. Kipas nyala artinya switchnya sudah on ya. Nah, diharapkan temperaturnya sudah tercapai sehingga akhirnya sirkulasi air radiatornya muter sampai ke dalam mesin ya, biar bersih. Nanti biarkan agak lama, 5-10 menit nah, atau mungkin juga sampai 15 menit nggak apa-apa. Nanti setelah itu mesin matikan, buang ya. Di pembuangan radiator di bagian bawah ada ya, di bagian bawah itu ada tempat pembuangannya. Kalau saya nih, nah itu kelihatan tuh, nah tuh kelihatan ya, ini tuh kelihatan, itu buangannya kalau di radiator saya itu ya. Setelah dibuang ya semuanya, kemudian isi menggunakan air coolant, yang biasa air coolant, bisa air mineral atau air sumur. Kalau memang air sumurnya bagus nggak ada masalah, yang penting bebas dari mineral-mineral seperti besi ataupun Ca ya. Ya paling enggak pakai air mineral yang sudah ada juga bagus. Oke, kita mulai ya, bagaimana cara pelaksanaannya. Ini kalau kita lihat airnya kan masih kondisinya seperti itu ya, agak penuh. Nah ini harus kita buang dulu supaya ada tempat buat obat flashingnya ya. Kira-kira kita buang sebanyak itu saja. Nah ini sudah kita buang airnya, kita kurangi. Nah ini kita masukkan saja, obat flashingnya kita masukkan. Ya habis ya, terus kita jalankan mesinnya. Ini kita tutup, siap kita hidupkan mesinnya. Ini 839, jadi kira-kira 850 lah. Nanti sambil kita pantau kipasnya sampai nyala dan temperatur sudah sampai stabil. Nah nanti kita pantau, kita lihat kalau sudah sirkulasi sudah bagus, baru kita matikan, kita buang, kita ganti air yang baru. Nah kipas sudah nyala, ternyata nyalanya di atas 10 menit baru nyala. Ini air tersirkulasi, ini muter, biarin dulu. Nah ini udah muter, ini sudah masuk ke dalam mesin, biar ke bawah muter ya. Nah setelah itu baru kita matikan mesinnya biar adem, baru kita buang. Nanti kita ganti airnya ya. Nanti tutupnya jangan ditutup ya kalau ganti air, biarin aja dibuka biar dia muter. Nanti kalau kurang kita tambahkan, jadi terkontrol. Oke, kita matikan mesinnya. Nah ini kita buang airnya, kita buka tutupnya. Ini juga kita buka, jadi airnya biar kebuang. Setelah habis ini terbuang ya, sudah terbuang semua om. Nah sekarang ini jangan ditutup dulu, kita isi air dulu, kita bilas istilahnya ya. Ini saya siapkan airnya. Saya mah biasa pakai air sumur, kebetulan air sumur saya bagus, bebas dari besi dan juga kalsium. Kita isi. Nah muncul, buang. Ini buat bilas istilahnya ya. Kalau
udah dirasa cukup berapa gayung, nanti baru kita tutup, terus mesin kita jalanin sambil kita pantau isinya sampai kira-kira pas. Nah udah kita isi, udah kita tutup, kita isi ya, sementara segini dulu, terus mesin kita jalankan. Nanti mereka kalau airnya udah muter sirkulasi kurang, kita tambahin lagi. Mesin udah kita jalankan, nanti kita kontrol ini sampai dia muter kipasnya lagi, airnya tersirkulasi. Nanti kita lihat kurang, kita tambahin. Nah kipas muter, airnya langsung habis ya, kita isi. Kita lihat lagi, ini udah saya isi kira-kira cukup begitu. Ini biarkan mesin sampai kipasnya mati lagi, kita lihat. Kalau memang sudah cukup, kita tutup. Nah ya, ini cara seperti ini kita bisa rutinkan. Kalau saya biasanya 2 sampai 3 bulan sekali buang, flushing dulu, kasih obat flushing, buang. Seperti ini rutin ya, untuk pencegahan supaya nggak mede di jalan karena overhead radiator mampet. Oke, ini kalau kita nggak sempet ke bengkel ya, kan lumayan bengkel juga 250.000 ya. Nah, kalau rutin insya Allah sih bisa bersih lah, bisa lancar sirkulasinya. Radiator juga nggak ada endapan karena flushing membuang lumpur-lumpur yang ada di dalam radiator ya, ke bawah ke jasa dibuang. Oke, omong semuanya, semoga bermanfaat ya.